Jadi 3 hal aja, mari kita ciptakan anti fraud, terus mari kita bentuk values-values akhlak, dan mari kita jalin kolaborasi. Insya Allah terkait fraud kita akan habisin. Biasanya itu muncul dari tip-tip atau petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh baik pihak internal, para karyawan maupun pihak eksternal. Hal yang paling pokok sebenarnya adalah komitmen. Oke. Itu dulu, yang pertama adalah terkait dengan komitmen. Hari Senin ke toko bangunan, beli semen, pasir, dan batako. Selamat datang insan Pegadaian, salam sadar risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ganyang Fraud, merupakan hasil kolaborasi antara Millennials Manajemen Risiko dengan tim Pegadaian TV. Untuk insan Pegadaian yang belum paham tentang program Ganyang Fraud, ini adalah suatu program yang disusun oleh teman-teman milenial manajemen risiko PT Pegadaian yang bertujuan untuk meminimalisir fraud, dan program ini akan berlangsung selama 1 tahun di tahun 2022 ini dengan tema yang akan berbeda-beda setiap bulannya. Pada kesempatan podcast yang pertama ini, kita akan mengusung tema menyamakan frekuensi. Apa itu? Menyamakan frekuensi hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan dari seluruh jajaran insan Pegadaian di dalam rangka untuk memastikan pemahaman bahwa fraud adalah suatu tindakan yang tidak baik, sehingga harus diganyang. Untuk episode debut pada saat ini, kami dengan bangga bisa mengajak Bapak Ridwan Arbiansyah, Direktur SDM PT Pegadaian, yang terkenal sangat dekat dengan teman-teman semua di seluruh Pegadaian. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kali ini. Tentunya ini suatu kehormatan bagi kami. Terima kasih Pak Eko. Mohon izin buka masker dulu. Silakan. Kita kan udah swab antigen. Oke. Jadi nggak ada isu. Oke. Terima kasih Pak Eko sudah diundang. Saya merasa bangga karena ini adalah acara yang memang diwujudkan dalam bentuk penciptaan akhlak nantinya, dan juga pasti diharapkan terwujudnya tata kelola di perusahaan kita. Thank you banget. Siap. Terima kasih Pak Ridwan. Saya teringat dengan salah satu pidato yang Bapak sampaikan pada saat pencanangan Ganyang Fraud di salah satu kanwil. Oke. Kira-kira bisa diceritakan kembali nggak? Mungkin ini bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya Ganyang Fraud ini sudah diwacanakan oleh SPI sejak dulu. Ini sebenarnya diawali dengan berbagai macam, pertama timbulnya banyaknya kasus Pak, banyaknya fraud yang cukup signifikan. Sehingga waktu itu bahkan ada unit-unit kerja yang kita labeling menjadi darurat kasus. Oh, really? Nah, luar biasa banget. Sehingga perlu suatu komitmen, perlu suatu tindakan tegas, yaitu ganyang. Nah, kenapa kata ganyang ini kita pakai? Kami melihat bahwa waktu terjadinya ketidakpahaman dan waktu Indonesia dipimpin oleh Bung Karno, ada ketidaksesuaian dari kesepakatan. Jadi kalau kita bisa menganalogikan aturan-aturan yang tidak disepakati perlu diganyang. Nah, oleh karena itu kami mewacanakan waktu itu seperti ganyang Malaysia, ganyang fraud. Namun yang namanya ganyang Pak itu konfrontasi, perlu pasukan. Hanya sayangnya tim SP waktu itu terbatas Pak. Nah, oleh karena itu kami butuh kolaborasi dengan second line, dalam hal ini risk management, dan tentunya keterlibatan karyawan. Itu Pak. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan program kita di tahun 2022 ini menjawab tantangan kita di masa lalu, dan diharapkan akan lebih positif. Berikutnya, di dalam melakukan kegiatan apapun itu kan pertama kita harus melakukan suatu sosialisasi
yang nantinya diharapkan adanya suatu persamaan frekuensi yang tadi saya katakan. Ya. Oke. Nah, di dalam menyamakan frekuensi tersebut, kita membutuhkan suatu pola komunikasi dan kolaborasi Oke. yang tentunya sesuai dengan harapan. Nah, ada nggak isu komunikasi dan kolaborasi di tatanan insan pegadaian secara khusus dengan melihat kondisi yang terjadi belakangan ini? Nah, berbicara dengan terkait frekuensi ini, Pak. Ya. Saya sebenarnya tertarik banget kalau ada kata frekuensi. Saya bisa menganalogikan seperti kalau kita frekuensi radio ya, Pak. Iya, iya. Nah, sederhana sebenarnya analogi frekuensi radio. Kalau kita ingin mendengarkan radio, pasti kita harus pahami dulu stasiunnya, Pak. Iya. Nah, stasiun radio itu kita analogikan sama dengan perusahaan. Oke. Jadi pegadaian. Nah, setelah kita mengetahui stasiunnya, kita harus mengetahui gelombangnya kan, Pak. Gelombang berapa sih stasiun radio ini supaya kita dengarkan? Maka itulah visi misi. Ya. Nah, terus kemudian pada saat kita sudah mendapatkan gelombang, kita pengen tahu acaranya dong. Nah, acara ini kan terkait dengan visi misi, berarti kita berbicara tentang goals, performance. Ya. Oke. Setelah itu, acara radio ini pasti ada pembawa acaranya, Pak. Oke. Nah, pembawa acaranya di perusahaan setelah kita tahu visi misi, terus kita ingin mencapai sasaran yaitu performance, pasti ada pemimpin. Nah, pembawa acara pemimpin dengan jadwal acara ada sendiri di radio itu periode perusahaan. Nah, terus kemudian audiensnya siapa? Pasti karyawan kan, Pak. Oleh karena itu, menyamakan frekuensi itu memang kita harus pahami dulu terkait dengan visi misi, terus kemudian ada komitmen pimpinan dan dijalankan oleh semua karyawan. Tapi ada satu hal, Pak. Ya. Yang namanya gelombang radio, kalau kita dengerin radio itu kan ada noise yang biasa sangat mengganggu. Betul sekali. Nah, inilah fraud, Pak. Ini yang harus kita hilangkan, noise tersebut dalam proses penyamaan frekuensi. Itu loh, Pak Eko. Jadi memang fraud ini dampaknya luar biasa. Betul, Pak. Ya. Ya. Dia juga selain merupakan hasil dari ketidaksamaan frekuensi, Oke. justru bisa memperparah kondisi ketidaksamaan frekuensi itu, kurang lebih kayak gitu, Pak. Betul, Ya. Pak. Betul. Oke. Nah, di dalam menjalankan penyamaan frekuensi tersebut, tadi kan Bapak sudah sebutkan bagaimana peran dari pimpinan di suatu unit kerja untuk melakukan komunikasi secara baik dengan jajaran yang ada di bawahnya. Nah, salah satu isu yang kadang-kadang muncul di masyarakat kita adalah masalah keterbukaan. Ya, jadi mungkin karena culture, ada kesungkanan segala macam, tapi di satu sisi sesungguhnya ada suatu standar yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti Pegadaian ini untuk memiliki suatu budaya keterbukaan, mengumpulkan informasi secara santun tentunya terhadap hal-hal yang perlu disampaikan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk memastikan bahwa komunikasi antara jajaran organisasi itu semakin terbuka sehingga kita bisa secara clear berinteraksi dan mencapai tujuan bisnis perusahaan? Oke. Saya hanya memakai prinsip gini, Pak. Sebenarnya rule. Oke. Satu role model, dua role game-nya. Oke. Nah, kalau memang masalah keterbukaan, selalu kita mengawali terkait dengan komitmen dan role yang saya katakan tadi, role model. Oke. Pemimpin harus menjadi role model dong dalam era keterbukaan ini, keterbukaan informasi, terus kemudian transparansi apa semua. Namun dalam melakukan interaksi terkait dengan informasi itu perlu ada aturan, ada rule game-nya, ada aturan main yang harus kita pahami bersama. Pastilah satu terkait dengan etika berkomunikasi, terus kemudian sasaran komunikasi, dan pastinya juga terkait dengan bagaimana evaluasi dan monitoring terhadap komunikasi tersebut. Nah, implementasinya mungkin harus ada keterlibatan dan memang harus dijalankan oleh semua unit kerja yang ada di Pegadaian. Oke, itu mungkin. Nah, di sini kan peran dari unit kerja yang Bapak bawakan itu kan sangat krusial ya. Oke. Ada unit kerja budaya kerja, gitu kan. Betul. Kemudian ada unit kerja corporate university yang memiliki peran yang sangat krusial ya. Di sisi lain ada suatu
jajaran SDM yang merencanakan pengisian dari setiap formasi yang ada itu, sehingga memungkinkan proses ini bisa berjalan seperti yang diharapkan. Di tahun 2022 ini untuk memastikan cita-cita Bapak itu bisa terwujud, sehingga ada suatu tim yang top ya, di mana hal-hal yang negatif seperti fraud ini bisa diminimalisir. Kira-kira apa yang sudah direncanakan, Pak? Oke. Jadi kalau terkait dengan tanggung jawab dari Direktorat SDM dalam hal ini berbicara tentang budaya ya Pak, ada divisi budaya kerja. Jadi kita harus menciptakan budaya komunikasi. Nah, di dalam budaya komunikasi tersebut ini, khususnya kalau dihubungkan dengan program Ganyang Fraud ini, terkait dengan budaya anti fraud. Nah, perlu memang ada beberapa wadah yang diciptakan, itu loh Pak. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, misalnya peraturan-peraturan terkait morning briefing, terus kemudian terkait dengan sharing and learning, dan juga tentunya ada hal khusus yang perlu kami sampaikan kepada divisi yang memang sangat dekat dengan masalah fraud, yaitu khususnya SPI dan risk management. Nah, khusus untuk SPI dan risk management mungkin ada ruang konsultasi yang secara rutin harus dilakukan. Nah, khusus untuk dari Direktorat SDM tersendiri, mungkin kami juga harus memberdayakan untuk corporate culture terkait dengan corporate university. Jadi program pengembangan diri, terus kemudian terkait dengan kepribadian, dan juga berbicara tentang etika. Tapi satu hal Pak, yang paling pokok sebenarnya mengenai sosialisasi intens terkait dengan fraud itu sendiri. Gitu loh. Nah, salah contoh ini bagus nih. Ini sangat luar biasa podcast ini, Pak. Ya, apabila diciptakan ke seluruh Indonesia, kita melakukan sharing. Ya. You know. Apapun terkait dengan fraud, siapapun bisa berbicara. Betul. Jadi kebebasan berpendapat, monggo dilakukan. Nah, ini akan sangat menyentuh nantinya dan sangat memberikan pemahaman terhadap karyawan terkait dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin dapat menimbulkan fraud. Oke. Saya terus antisipasinya gimana? Harus ada keterlibatan, bukan cuma divisi budaya kerja atau Direktorat SDM Pak ya, bukan cuma sampai risk management, mungkin seluruh karyawan bisa membuat satu pola, gitu Pak. Sangat menarik. Ini adalah suatu istilahnya tuh tumbuh ketemu tutupnya ya. Jadi memang kita semuanya harus melakukan kolaborasi. Nah, salah satu hal yang menarik yang kita amati di dalam kehidupan berorganisasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia adalah employee engagement. Employee engagement ini tentunya memiliki suatu kontribusi terhadap kinerja perusahaan, baik bersifat positif maupun negatif. Ya. Nah, terkait dengan employee engagement di Pegadaian, Bapak bisa memberikan gambaran seperti apa, Pak? Jadi memang terakhir untuk scoring engagement kita agak bukan terjadi penurunan ya Pak, tapi tidak mencapai target yang diharapkan karena mungkin permasalahan kondisi yang ada. Iya. Tapi termasuk kondisi pandemik ini. Pandemik, betul Pak. Focusing untuk peningkatan engagement itu sebenarnya intinya 3 hal Pak. Ya. Satu mengenai development, terus kemudian kedua mengenai relationship, yang ketiga mengenai kolaborasi. Nah, terkait dengan development itu kita berbicara mengenai pengembangan diri. Pengembangan diri dari seluruh karyawan yang ada, terus kemudian peningkatan kapasiti, ya kan? Kami sudah melakukan beberapa perbaikan terhadap aturan, bagaimana metode untuk mengukur kapasiti. Nah, dan kami juga memberikan kesempatan terkait dengan pengembangan diri melalui learning, training, apa semua, dan itu semua base-nya digital. Nah, terkait dengan relation sebenarnya ini hal yang paling mendasar Pak dalam untuk mencegah fraud ya, selain tentunya kolaborasi. Nah, masalah relation kita harus membiasakan karyawan kita itu untuk berani mengeluarkan pendapat. Ya, keterbukaan tadi. Keterbukaan itu. Nah, ini yang paling penting Pak. Karena kalau kita tidak berani untuk mengungkapkan pendapat, yakinlah sesuatu yang dalam tanda kutip busuk, itu pasti tidak akan terungkap, gitu loh Pak.
Nah, terus kemudian hal satu lagi, mungkin kita harus saling menghormati, Pak. Betul. Ya, Ya. baik antara atasan dengan bawahan, peers, sesama rekan kerja, ini sangat perlu Betul. untuk membentuk suatu kebersamaan. Nah, yang terakhir pastinya kolaborasi. Kolaborasi. Ya, oke. Kolaborasi, jadi kita harus membangun hubungan. Ya. Nah, karena apapun yang kita kerjakan, skala aktivitas untuk tujuan perusahaan yang tadi saya katakan ya, yang kita bahas tadi Pak, terkait dengan persamaan frekuensi ya. Ya. Karena satu tujuan. Betul. Jadi siapapun yang di dalam situ, entitas apapun, unit apapun, orang apapun yang ada, itu harus saling berkolaborasi. Oke. Gitu loh Pak. Baik, terima kasih. Thank you. Sangat Itu menarik. engage. Harus engage semuanya. Iya. Ya? Oke. Nah, di dalam kita memperhatikan kejadian-kejadian fraud, para ahli sudah membuat konsep-konsep yang namanya segitiga fraud maupun berlian fraud. Oke. Nah, di dua konsep tersebut ada suatu faktor yang sangat dominan mempengaruhi apakah suatu fraud itu bisa terjadi atau tidak, yaitu namanya rasionalisasi. Oke. Nah, karyawan yang disengage tentunya memiliki potensi yang lebih besar untuk merasionalisasi suatu hal-hal yang sifatnya negatif buat perusahaan dibandingkan karyawan yang engage ya. Nah, untuk memastikan bahwa dalam kondisi yang penuh tantangan seperti ini ya, kita tahu di mana situasi di luar sana tidak sebaik yang diharapkan gitu. Tetapi kita di dalam pegadaian kan harusnya memiliki suatu cita-cita yang ideal untuk memastikan bahwa perilaku fraud ini bisa kita minimalisir dan insya Allah bisa dihilangkan di tahun 2022 ini. Itu suatu cita-cita yang tidak mungkin. Nah, apa strategi atau taktik yang akan Bapak lakukan untuk menangani teman-teman yang disengage ini, Pak? Oke. Hal yang paling pokok sebenarnya adalah komitmen. Oke. Itu dulu. Yang pertama adalah terkait dengan komitmen. Komitmen semua yang terlibat. Nah, jadi mulai dari komitmen atasan, terus komitmen karyawan, itu kita harus berkomit untuk memang anti fraud atau udah habiskan terkait dengan fraud ini. Ya. Nah, kedua dari sisi kami sendiri, tentunya kita harus membuat aturan-aturan terkait dengan fraud, yaitu pelanggaran-pelanggaran kepada karyawan ya, yang menimbulkan atau sebagai pelaku fraud, Pak, harus tindak tegas. Jadi kita berbicara di sini tentang punishment. Oke. Tapi di satu sisi harus juga ada reward. Ya. Apabila tidak terjadinya fraud, harus dong ada reward yang ini. Nah, untuk Direktorat SDM, Pak, selain aturan yang tegas, kami sudah mengeluarkan bahwa semua pelaku fraud yang mengarah ke pidana harus dilaporkan ke polisi atau ditangani oleh polisi dan kejaksaan. Menarik sekali. Iya. Dan tidak ada toleransi terhadap fraud yang menimbulkan kerugian dari sisi material. Oke. Di atas 2,5 juta udah PHK aja, Pak. Iya. Udah maling kan? Iya. Untuk apa lagi? Itu loh. Nah, yang terakhir tentunya ini untuk berkaitan juga dengan pengembangan dan refresh, Pak. Itu mutasi, Pak. Ya. Jadi kami melakukan membuat suatu aturan terkait dengan mutasi, bahwa mutasi harus dilaksanakan secara rutin, mulai dari level bawah sampai dengan level atas. Ya, memang di situ bisa Ya. terjadi Itu pengungkapan. mungkin taktis yang harus yang kami lakukan untuk mencegah fraud ya, Pak. Betul. Ya. Selain upaya-upaya tersebut untuk mengungkapkan fraud, sebenarnya kalau kita lihat dari hasil riset yang dilakukan oleh institusi internasional tentang fraud, ya, itu menunjukkan bahwa pengungkapan dan penyelesaian kasus fraud itu merupakan langkah awal dari mendapatkan suatu budaya anti fraud di suatu organisasi. Nah, dalam rangka untuk melakukan pengungkapan fraud, biasanya itu muncul dari tip-tip atau petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh baik pihak internal para karyawan maupun pihak eksternal. Nah, di Pegadaian sendiri, media apa yang sudah disediakan oleh perusahaan untuk memberikan ruang bagi pengungkapan fraud tersebut, Pak? Oke. Nah, memang by data, Pak, dan hasil survei, sebenarnya fraud itu 70% bisa ditemukan itu dari laporan karyawan. Ya.
Dari pengawasan dari lembaga apa atau unit audit itu hanya sedikit Pak, nggak sampai 20%. Nah, oleh karena itu sangat diharapkan keterlibatan karyawan untuk menyampaikan terkait tadi yang Bapak katakan tip, itu dibentuklah, kalau saya tidak salah memang ini tanggung jawab untuk sementara dari kepatuhan dan audit ya Pak, itu whistleblowing system, nah WBS. Sangat diharapkan sekali kepada seluruh rekan-rekan, kepada seluruh karyawan untuk beranilah menyampaikan terkait permasalahan-permasalahan fraud atau indikasi-indikasi fraud, sampaikan ke WBS karena jaminannya sangat luar biasa. Ini dijamin oleh direktur utama dan informasinya sangat secret Pak. Ya. Semua pelapor akan dilindungi. Itu loh. Nah, tentunya selain WBS, hal yang perlu juga setelah melakukan sosialisasi untuk membudayakan pelaporan terhadap WBS, nah tentunya juga saya rasa kayak salah satu contoh yang tadi saya katakan ini kayak podcast gini loh Pak. Alangkah bagusnya kalau beberapa karyawan yang kita undang untuk saling berkomunikasi, terus saling sharing terkait orang-orang yang pernah mengalami atau mendapatkan atau menjalani malah terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada, bahkan melaporkan tentang fraud, itu enak gitu. Kemudian petugas-petugas yang menangkap fraud, gitu loh. Bahkan kalau perlu pimpinan-pimpinan yang mengeluarkan kebijakan terkait fraud. Ya, nanti gimana akan kita sih undang kondisinya Pak? Oh mantap banget. Terima kasih gitu. Pak. Insya Allah itu akan nanti membuat kita budaya terkait dengan fraud itu akan lebih mungkin lebih sukses lah ya untuk mengganyang fraud. Oke. Ya, mudah-mudahan activity podcast ini Pak bisa memberikan penguatan terhadap upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan sebenarnya oleh perusahaan di dalam rangka untuk membentuk suatu budaya risiko, suatu budaya yang berusaha menciptakan attitudes perilaku anti fraud dari seluruh insan pegadaian. Amin. Nah, saya yakin bahwa fraud ini bukan cuma merugikan perusahaan saja, tetapi merugikan karyawan itu sendiri, juga merugikan teman-teman yang ada di lingkungan kerjanya. Mungkin sebagai pemungkas dari podcast ini Pak, ada pesan-pesan buat seluruh insan pegadaian di seluruh unit kerja di Indonesia. Silakan Pak. Oke, baik. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat saya seluruh insan pegadaian, apalagi saya salut untuk teman-teman yang milenial yang mengusung ganyang fraud. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa marilah kita bersama-sama menciptakan budaya anti fraud tersebut, ya, karena dampaknya ini sangat merugikan baik diri kita, bahkan keluarga kita dan orang lain, ya. Dan juga tidak ada manfaat yang kita dapatkan nantinya, bahkan penyesalan maupun mau dihitung dari sisi material itu tidak akan berpengaruh banyak. Yakin yang namanya fraud pasti akan menderita. Yang kedua, teman-teman sekalian, mari kita bentuk nilai-nilai akhlak, ya kan, ciptakan kebersamaan dalam kebaikan, dan tentunya kita berusaha untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi yang bermanfaat. Jadi 3 hal aja, mari kita ciptakan anti fraud, terus mari kita bentuk values-values akhlak, dan mari kita jalin kolaborasi. Insya Allah terkait fraud kita akan habisin. Itu, Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Thank you. Luar biasa pesan-pesannya. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Amin. Ini adalah suatu episode awal dari podcast Gajang Fraud. Teman-teman insan pegadaian, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Jangan lupa kita akan secara berkala mengadakan podcast seperti ini. Boleh memberikan masukan kepada tim podcast kami di divisi manajemen risiko di kantor pusat. Jika ada hal-hal yang cukup menarik, tentunya akan kami angkat, ya. Kemudian sekali lagi jangan lupa, setiap bulan akan muncul podcast-podcast seperti ini yang akan mudah-mudahan membentuk yang tadi Pak Ridwan sampaikan, suatu circle yang penuh kebaikan, virtuous circle,
kita hilangkan circle yang penuh keburukan, vicious circle, di mana biasanya fraud itu bisa bersifat menular. Bersama kita berperan aktif dalam program Ganyang Fraud, tetap waspada dan salam sadar risiko. Terima kasih.